Sudah disangkal mati-matian tapi sarangnya malah dihantam rudal Rusia. AS diam-diam rekrut tentara bayaran untuk Ukraina. Upah sehari bisa untuk beli 2 motor. Tidak hanya militer 2 negara yang ikut dalam perang Rusia dan Ukraina, ada beberapa tentara asing yang juga ikut dalam perang Rusia dan Ukraina. Namun tidak semua tentara asing itu datang dengan tujuan untuk membantu. Beberapa di antaranya datang karena uang. Dilansir dari sputniknews.com pada Rabu 16 Maret 2022 pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba sesumbar bahwa sebanyak 20.000 sukarelawan asing telah menyatakan kesiapan untuk pergi ke Ukraina. Tujuannya untuk melawan Rusia, namun kedatangan tentara asing itu mengalami masalah setelah pada hari Minggu serangan rudal terjadi. Ya, Rusia menghancurkan sebuah kamp pelatihan utama di Ukraina Barat. Menurut Rusia, itu bukanlah kamp pelatihan sembarangan, akan tetapi kamp tentara bayaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Keamanan swasta AS dilaporkan menyewa tentara bayaran untuk operasi parah waktu rahasia ekstraksi atau evakuasi di Ukraina. Bahkan sudah ada iklan untuk tentara bayaran ini. Dari iklan itu tertulis bahwa tanggal kerjanya segera dan tentunya dengan gaji besar, di mana mereka menjanjikan gaji segera $1.000 AS sampai $2.000 AS per hari. Belum ditambah bonus penyelesaian yang dibahas dengan majikan. Peluang kerja ini terbuka untuk pria dan wanita. Namun mereka hanya menerima kandidat yang sangat berpengalaman dengan setidaknya 5 tahun pengalaman militer di wilayah Eropa. Ada juga syarat setidaknya 1 tahun pengalaman tempur di luar negeri dan pengetahuan kerja yang kuat. Untuk yang ini, pengetahuan dikhususkan untuk senjata kecil era Soviet dan NATO, serta keterampilan berpikir kritis yang baik dan kemampuan untuk bernavigasi menggunakan peta dan kompas. Kemampuan berbicara bahasa Rusia, Ukraina, dan bahasa lokal lainnya lebih disukai, atau pengetahuan kerja yang kuat tentang jalan raya Ukraina dan jalan umum. Iklan tersebut nampaknya telah terdaftar di Silent Professionals awal bulan ini, namun AS belum mengonfirmasinya. Yang jelas, pejabat Ukraina telah melaporkan bahwa lebih dari 1.000 hingga 1.500 sukarelawan asing dari apa yang disebut tentara asing Ukraina telah dilatih di fasilitas Yavorov hingga saat ini. Dan serangan Rusia itu telah merenggut nyawa 34 tentara dan melukai lebih dari 130 tentara lainnya. Media Inggris mengungkapkan kekhawatiran bahwa setidaknya 3 mantan pasukan khusus Inggris tewas dalam serangan Yavorov dan memperkirakan bahwa lebih dari 100 orang telah tewas. Surat kabar Globe and Mail Kanada mengatakan setidaknya 1 orang Kanada terluka. Setidaknya 1 warga negara Prancis juga tewas. Di tengah serangan invasi Rusia yang gencar, rupanya Ukraina sangat membutuhkan persenjataan anti pesawat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan pernyataan tersebut saat konferensi pers dengan media asing. Menurut Zelensky, Kiev secara ekstensif telah meneliti dan menunjukkan lokasi persenjataan di negara-negara yang menjual sistem yang bisa dibeli tersebut. Ada pertahanan anti rudal yang bisa dipasang di negara ini. Ukraina telah menemukan lokasinya di seluruh dunia, secara rinci bahkan sampai ke gudang, ujar Zelensky melansir RT.com Sabtu 12 Maret 2022. Menurutnya, Kiev sudah siap membeli sistem semacam itu dari siapapun yang siap memasaknya, tanpa mempedulikan berapapun biayanya. Kami siap untuk membeli sistem ini. Kami pun siap untuk mengambil pinjaman. Kami siap untuk menarik uang terakhir dari anggaran kami dan memberikannya segera, menurut Zelensky. Presiden Ukraina pun memberikan pukulan baru pada Barat dan keengganan NATO menetapkan zona larangan terbang di atas Ukraina untuk melawan serangan militer Rusia yang sedang berlangsung. Zelensky dengan nada marah mengungkapkan beberapa politisi di Barat menolak gagasan itu sampai 1 bom menghantam kafe tempat mereka duduk. Di sisi lain, Kiev telah berulang kali mendesak aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat untuk memberlakukan zona larangan terbang. Namun blok itu telah mengesampingkannya. NATO sendiri memperingatkan bahwa upaya menerapkan zona larangan terbang dapat mengarah ke konflik langsung dengan Rusia, alias bisa terjadi Perang Dunia III. Pada saat bersamaan, Barat meningkatkan pengiriman senjata ke Ukraina, termasuk sistem anti pesawat ringan yaitu Stinger Manpad buatan AS, juga rudal Strela yang dirancang Soviet yang masih disimpan negara-negara Eropa tertentu. Rusia telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara tetangganya itu pada 24 Februari yang lalu, menyusul kebuntuan selama 7 tahun atas kegagalan Ukraina menerapkan ketentuan perjanjian Minsk 2014 hingga 2015. Lalu Rusia mengakui kemerdekaan 2 republik yaitu Donbas dan Donetsk dan Lugansk. Jerman dan Prancis yang menangi protokol keduanya setelah merancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina dan untuk mengakhiri konflik selama bertahun-tahun di timur negara itu. Sejak itu Moskow menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral dan bersumpah tidak bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Ditegaskan oleh Kiev bahwa serangan Rusia tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik itu dengan paksa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato secara virtual kepada anggota Kongres Amerika Serikat Rabu 16 Maret 2022 pagi waktu Washington DC.
Dia kembali mengulangi permintaan kepada AS agar menerapkan zona larangan terbang di Ukraina. Meski demikian, Zelensky tampaknya sadar betul permintaannya itu terlalu sulit untuk dipenuhi karena akan menyeret AS ke perang langsung dengan Ukraina. Untuk itu dia meminta permintaan alternatif, yakni meminta AS menyediakan jet tempur dan rudal sistem pertahanan S-300. Apakah terlalu banyak permintaan untuk menerapkan zona larangan terbang di langit Ukraina demi menyelamatkan orang? Jika permintaan ini terlalu banyak, kami memberikan alternatif. Anda tahu sistem pertahanan seperti apa yang kami butuh? S-300 dan sistem serupa lainnya, kata Zelensky yang tampil saat santai mengenakan kaos hijau. Dia melanjutkan Ukraina membutuhkan jet-jet tempur untuk memperkuat pertahanan demi melindungi rakyat. Pesawat yang bisa menolong Ukraina, menolong Eropa. Dan Anda tahu itu ada, Anda memilikinya tapi ada di darat, bukan di langit Ukraina, ujarnya. Zelensky juga meminta Kongres untuk memberlakukan sanksi lebih berat dan sering terhadap Rusia, bahkan setiap pekan dan menargetkan semua politisi negara itu. Saya meminta Anda untuk berbuat lebih banyak. Paket sanksi baru diperluas terus-menerus setiap pekan sampai mesin militer Rusia berhenti. Kami mengusulkan agar Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada semua politisi Federasi Rusia yang masih menjabat dan tidak memutuskan hubungan dengan mereka yang bertanggung jawab atas agresi terhadap Ukraina, tuturnya.